Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Felicia Islami dengan NPM 1404102400061. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membedah salah satu keajaiban terbesar di dalam tubuh kita melalui topik bioelectric cell, mekanisme resting potensial pada sel saraf. Sebelum kita masuk ke istilah-istilah biologi yang rumit, mari kita bayangkan nih teman-teman, satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu baterai smartphone. Smartphone kita bisa digunakan untuk bermain game, mengirim pesan, atau membuka media sosial karena di dalamnya ada baterai yang menyimpan daya listrik. Ketika persentase baterai berada di angka 100%, itu artinya baterai tersebut sudah diisi atau charge dan memiliki tegangan listrik yang siap digunakan kapan saja. Nah, sel saraf di dalam tubuh kita ternyata bekerja dengan cara yang persis sama. Saat kita sedang tidur, sedang santai, atau bahkan sedang melamun, di mana sel saraf terlihat seperti sedang beristirahat atau tidak mengirimkan sinyal apapun, tapi ternyata sel saraf tersebut sebenarnya tidak benar-benar diam. Sel saraf itu justru sedang sibuk-sibuknya mengisi daya listriknya sendiri loh. Tegangan listrik yang disimpan saat sel saraf sedang santai inilah di dalam ilmu biologi fisika sering kita sebut sebagai resting potential atau potensial istirahat. Lalu, di mana listrik ini disimpan? Jawabannya ada pada membran sel saraf, yaitu pembatas antara bagian luar sel dan bagian dalam sel. Di luar sel, konsentrasi ion natrium atau Na+ sangat tinggi, sedangkan di dalam sel lebih banyak ion kalium atau K+, serta protein yang bermuatan negatif. Hal pentingnya adalah membran sel itu bersifat semi-permeable atau selektif loh, jadi saat kondisi istirahat, membran jauh lebih mudah dilewati kalium dibanding natrium. Akibatnya, ion kalium cenderung keluar dari sel melalui leak channel. Karena ion positif keluar, bagian dalam sel menjadi lebih negatif. Inilah yang membentuk tegangan listrik pada sel saraf, yaitu sekitar negatif 70 megavolt hingga negatif 80 megavolt. Mungkin muncul pertanyaan, kalau kalium terus keluar, kenapa tidak habis ya? Di sini terjadi yang saya sebut sebagai tarik tambang biofisika. Ada dua gaya yang bekerja sekaligus. Pertama, adalah gaya kimia atau gradien konsentrasi. Karena kalium lebih banyak di dalam sel, ia terdorong untuk keluar menuju area yang konsentrasinya lebih rendah. Namun, saat bagian dalam sel semakin negatif, muncul gaya kedua, yaitu gaya listrik. Muatan negatif di dalam sel menarik kembali ion kalium yang bermuatan positif. Akhirnya, tercapai keseimbangan antara dorongan keluar dan tarikan masuk. Kondisi seimbang inilah yang mempertahankan resting potensial pada sekitar negatif 70 megavolt hingga negatif 73 megavolt. Walaupun sudah seimbang, tetap ada sedikit kebocoran ion natrium ke dalam sel. Kalau dibiarkan terus, lama-lama perbedaan muatan akan hilang dan baterai sel saraf menjadi drop. Karena itu, sel saraf memiliki mesin molekuler bernama pompa Na+ atau K+ ATPase yang bekerja menggunakan energi ATP. Cara kerjanya sangat spesifik nih teman-teman. Jadi, untuk setiap satu ATP, pompa akan mengeluarkan 3 ion Na+ dan memasukkan 2 ion K+. Artinya, pompa membuang lebih banyak muatan positif dibanding yang dimasukkan, sehingga badan dalam sel tetap negatif. Selain menjaga listrik sel, pompa ini juga mencegah sel membengkak akibat osmosis. Lalu, kenapa resting potensial ini penting? Karena kondisi ini membuat sel saraf siap merespons rangsangan kapan saja. Konsep ini disebut eksitabilitas. Bayangkan, seperti busur panah yang sedang ditarik, saat diam sebenarnya ia sedang menyimpan energi. Ketika ada rangsangan, misalnya menyentuh benda panas, tegangan sel akan naik hingga mencapai ambang batas. Begitu threshold atau ambang batas ini tercapai, saluran natrium terbuka mendadak dan ion Na+ masuk secara besar-besaran. Hal ini menghasilkan lonjakan listrik yang disebut action potensial atau potensial aksi. Sinyal inilah yang membawa pesan ke otak sehingga tubuh kita bisa bereaksi dengan cepat. Kesimpulannya, resting potensial bukan sekedar kondisi diam, tetapi merupakan hasil kerjasama luar biasa antara gradien ion, gaya listrik, membran sel, dan penggunaan energi ATP. Seluruh mekanisme ini memungkinkan sistem saraf kita tetap peka terhadap lingkungan dan mampu merespons rangsangan dengan cepat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.